Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga saat menonton video ini kalian dalam keadaan sehat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan semoga setelah menonton video ini, kalian bisa paham dengan sistem koordinat kartesius. Oke, simak dengan baik ya. Nah, di sini ada 4 subbab yang akan kita bahas, yang mana pada materi membuat denah letak benda, kita akan bahas tentang membaca denah letak benda dan menggambar letak benda. Lalu, pada mengenal koordinat posisi sebuah benda, kita akan mengenal tentang menentukan letak benda pada denah dan menentukan letak kota atau tempat pada peta. Yang pertama yaitu membaca denah letak benda. Pada denah ini terdapat beberapa tempat aktivitas yang biasanya terdapat di sekitar kita seperti gereja, lapangan sepak bola, ada SD, ada masjid, dan rumah. Nah, pada denah ini banyak alternatif jalan yang kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita tinggal menunjukkan arah letak tempat tersebut. Nah, misalnya lapangan sepak bola terletak di sebelah barat dari SD Harapan. Lalu misalnya lagi, rumah Doni berada di sebelah utara dari lapangan sepak bola. Jadi sebelumnya kalian harus mengenal dulu arah mata anginnya, ada utara, selatan, timur, dan barat. Dan ibu yakin kalian pasti sudah mempelajari arah mata angin. Nah, kalau misal kita pengen pergi ke masjid kan, masjid di mana sih letaknya gitu kan? Oh, ternyata saat kita bertanya, masjid terletak di sebelah timur dari SD Harapan kita. Nah, kita harus tahu arah mata angin dulu kan. Kalau misalnya sudah jelas, oh, di sebelah timur SD Harapan kita, berarti letak masjidnya. Nah, kita bertanya kepada seseorang, "Gimanakah letak rumah Doni?" Oh, ternyata rumah Doni terletak di utara lapangan sepak bola. Nah, jadi kita mudah untuk menemukan tempat tersebut. Nah, demikianlah cara membaca suatu letak benda atau denah. Seperti yang Ibu bilang tadi, sangat mudah membaca suatu letak benda atau denah kalau misalnya kita terlebih dahulu sudah mengetahui arah mata angin yang ada pada denah. Nah, kalau misalnya digambarkan, bagian kanan gambar itu berarti arah timur nih. Ya kan? Seperti masjid berada di sebelah timur SD Harapan kita. Terus kalau misalnya kiri gambar berarti barat. Misal lapangan sepak bola berada di sebelah barat SD Harapan kita. Nah, sangat mudah jika kita sudah mengetahui arah mata angin dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kita ke menggambar letak benda. Nah, untuk menggambar letak benda, ini terdapat di buku halaman 41. Langkah-langkahnya, misal kalian ada tugas nanti disuruh untuk membuat letak suatu tempat atau suatu daerah misal. Yang pertama, langkah-langkahnya kalian menentukan titik acuannya. Nah, misalnya kantor polisi, pasar, atau rumah sakit. Nah, misalnya ini rumah sakit kan, yang menjadi titik acuan untuk membuat letak benda. Nah, yang kedua yaitu tentukan arah letak benda pada bidang tersebut. Misal nih, kalau misalnya kalian ingin menggambarkan letak taman bermain. Oh, ternyata taman bermain itu terletak di sebelah selatan rumah sakit. Atau kalian ingin menggambarkan letak pasar dari rumah sakit, berarti pasar terletak di sebelah barat rumah sakit. Nah, setelah itu baru kita gambar letak tempat yang dimaksud dari titik acuan. Tinggal kalian gambar deh pasar di sini. Atau misal di sini rumah sakit dan di sini kita akan tambahkan sekolah. Pertama kan kalian tentukan titik acuannya rumah sakit. Lalu kalian tentukan arahnya terletak di sebelah utara rumah sakit. Nah, setelah itu baru kalian tinggal gambarkan letak tempat tersebut. Nah, selanjutnya kita ke mengenal koordinat posisi sebuah benda. Jadi di sini ada letak-letak benda yang terletak pada titik koordinat. Misal, beca terletak pada baris A dan pada kolom kedua. Terus misal lagi, mobil terletak pada baris E dan pada kolom kelima. Misal ibu tanya letak koordinat kursi. Ada yang tahu nggak berapa koordinatnya? Yang tahu silahkan komen di bawah ya. Menentukan letak kota atau tempat pada peta. Nah, untuk materi ini kalian bisa lihat pada halaman 43. Nah, untuk menentukan letak suatu tempat secara tepat di permukaan bumi, biasanya kita menggunakan garis geografis yang diakui secara internasional. Jadi, garis geografis itu ada dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini garis yang melingkari bumi dan ditarik dari arah barat hingga ke timur. Lalu garis bujur adalah garis yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, kalau dalam koordinat kartesius, garis lintang tadi menggambarkan sumbu X,
dan garis bujur menggambarkan sumbu Y. Untuk menentukan letak kota atau tempat pada peta, misalnya nih, kita di sini menentukan letak kota Semarang. Nih ya, kelihatan ya. Nah, untuk menentukannya, kita tinggal lihat batas garis bujur dan garis lintangnya. Nah, untuk kota Semarang itu terletak pada 6 derajat lintang selatan sampai 7 derajat lintang selatan. Dan kota Semarang terletak pada 110 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Nah, dari sini semoga dapat dipahami ya. Nah, kalau misalnya Ibu tanya nih, kota Surakarta terletak pada koordinat berapa? Nah, yang tahu bisa komen di bawah ya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tanya ke kolom komentar atau via WhatsApp, baik secara pribadi maupun grup. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.